Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Wang Lin tidak berhenti bergerak saat binatang nyamuk itu terbang menjauh dari sekte Tiandao. Dari kejauhan, ketujuh mayat yang diikat urat naga itu tampak seperti ekor burung merak yang memancarkan cahaya berdarah. Baru setelah Wang Lin menghilang di cakrawala, mereka semua akhirnya menghela nafas. Kemudian, salah satu dari kultivator Nesensol berbisik, "Keluarga Teng sudah tamat." Orang lain juga bergumam, "Bukan hanya keluarga Teng, seluruh negara Jawa akan mengalami kekacauan." Kemudian dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada para tetua sekte Tiandao yang sedang melihat ke arahnya, "Kirimkan perintah untuk memanggil kembali semua murid yang sedang berlatih di luar. Putuskan semua hubungan bisnis yang ada hubungannya dengan keluarga Teng. Murid manapun yang berlatih di luar dan telah membentuk mitra kultivasi dengan perempuan keluarga Teng harus dikeluarkan dari sekte tersebut. Mulai hari ini, kita tidak akan memiliki hubungan dengan keluarga Teng." Setelah membunuh 7 anggota keluarga Teng, mata Wang Lin masih dingin. Seseorang harus memiliki hati yang teguh untuk menghapus seluruh garis keturunan. Jika seseorang mempunyai momen kelemahan, dia tidak dapat bertindak tegas ketika diperlukan dan tidak akan mampu melalui semuanya. Lagi pula, memusnahkan garis keturunan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Tujuan Wang Lin berikutnya adalah sekte lain yang jaraknya puluhan ribu kilometer. Anggota keluarga Teng banyak sekali di sana. Totalnya ada 93 orang. Wang Lin tidak terburu-buru. Dia ingin membunuh mereka secara perlahan agar Teng Huaiyuan berjuang melawan rasa sakit karena menyaksikan keluarganya meninggal, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Dia ingin Teng Huaiyuan merasakan sakitnya, ingin merobek dadanya sendiri untuk melihat apakah jantungnya sudah hancur. Lembah Wufeng adalah salah satu tempat sekte iblis di Zhao. Itu adalah sekte besar 400 tahun yang lalu, tetapi telah runtuh dalam 400 tahun terakhir ini. Para kultivator Nesensolnya tidak mampu menerobos, sehingga masa hidup mereka berakhir dan tidak satupun dari mereka yang bisa lepas dari siklus hidup dan mati. Hal ini menyebabkan sekte yang dulunya besar perlahan-lahan menurun, dan seiring dengan kuatnya sekte Xuandao, lembah Wufeng turun menjadi sekte kelas 2. Kemunduran lembah Wufeng menyebabkan ambisi Teng Huaiyuan berkobar. Selama bertahun-tahun, dia perlahan-lahan mengirim lebih banyak anggota keluarga Teng ke lembah Wufeng. Nenek moyang lembah Wufeng mengetahui hal ini, tetapi karena Teng Huaiyuan begitu kuat, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Harus dikatakan bahwa Teng Huaiyuan adalah seorang tetua lembah Wufeng. Dengan cara ini, sekte lain tidak bisa berkata apa-apa karena ini akan dianggap sebagai masalah internal di lembah Wufeng. Sejauh ini, terdapat total 93 anggota keluarga Teng di lembah Wufeng, dan sebagian besar dari mereka memegang posisi tinggi di sekte tersebut. 3 di antaranya telah mencapai posisi yang sangat tinggi. Yang paling menonjol di antara mereka adalah anggota keluarga generasi kelima Teng Gao. Dia sudah menjadi calon kepala sekte berikutnya. 2 kultivator Nesensol lainnya benar-benar tidak berdaya melawan tindakan Teng Huaiyuan. Mereka hanya bisa berpura-pura tidak ada yang salah sambil mencoba menerobos dari tahap awal Nesensol ke tahap pertengahan Nesensol dan meningkatkan masa hidup mereka. Selain itu, setiap tahun keluarga Teng akan memberi mereka hadiah seperti ramuan dan pil roh. Akibatnya, mereka diberi lebih banyak alasan untuk menutup mata. Dapat dikatakan bahwa lembah Wufeng telah menjadi sekte pribadi keluarga Teng. Ketika ini dimulai,
ada orang-orang yang menentangnya. Penduduk lembah Wufeng bertindak dan menyuarakan pikiran mereka. Namun setelah ratusan tahun hal itu terjadi, tidak ada lagi orang yang menyuarakan penolakan. Dan bahkan para murid lembah Wufeng percaya bahwa mereka adalah bagian dari keluarga Teng. Bagaimanapun juga, ratusan tahun dapat mengubah banyak hal dan sebagian besar murid lembah Wufeng saat ini adalah generasi baru yang telah diterima dalam beberapa ratus tahun terakhir. Saat ini, Wang Lin berdiri di atas binatang nyamuk dan kekuatan jiwanya terkunci pada orang-orang di lembah Wufeng. Di belakangnya ada urat naga panjang dengan 7 tubuh terikat padanya yang telah menjadi mumi di bawah angin kencang. Wang Lin tiba di luar lembah Wufeng dengan niat membunuh yang mengerikan. Meskipun Wufeng disebut lembah, namun tetap memiliki gunung. Pegunungan itu disebut pegunungan 5 puncak. Pegunungan itu berbentuk seperti 5 jari yang keluar dari tanah. Lembah Wufeng terletak di pegunungan ini. Sekte utamanya berada di gunung tengah, sedangkan 4 gunung lainnya untuk semua cabang sekte tersebut. Bertahun-tahun yang lalu, ketika lembah Wufeng berada di puncaknya, 5 gunung dipenuhi energi roh. Ada ribuan kultivator dan lembah Wufeng menguasai wilayah tersebut. Namun sekarang pegunungan itu sangat sepi dan energi roh sangat langka. Bahkan sekarang, murid di sekte itu tidak ada lagi 1000, dan banyak dari mereka adalah murid baru yang hanya berada di lapisan 1 atau 2 kondensasi Qi. Sepertinya seseorang telah menyadari kehadiran Wang Lin. Segera layar cahaya berwarna cian muncul untuk menghalangi Wang Lin. Di saat yang sama, niat membunuh yang kuat datang dari puncak di setiap gunung. Ada 5 pria berbaju putih berdiri di puncak gunung dengan pedang yang masing-masing melayang di atas kepala mereka. Gelombang energi spiritual yang tak terbatas datang dari pegunungan dan memasuki kelimanya. Setelah serangkaian konversi, energi itu memasuki pedang terbang menjadikannya lebih kuat. Wang Lin mencibir melihat adegan ini. Kelimanya adalah anggota keluarga Teng. Yang jelas mereka sepertinya sudah siap. Mereka pasti sudah diperingatkan oleh orang lain. Jadi mereka membuat persiapan terlebih dahulu. Ini tidak bisa dihindari dan Wang Lin juga tidak berusaha merahasiakannya. Dengan tingkat pemahaman orang tua itu, Wang Lin bisa dengan mudah membunuh sebelum dia bisa mengirimkan peringatan. Faktanya, inilah yang diinginkan Wang Lin. Dia ingin seluruh negara Zhou tahu bahwa dia akan membantai keluarga Teng, sehingga balas dendamnya bukanlah sesuatu yang dilakukan secara rahasia. Sebaliknya, dia akan mengobarkan semangat di seluruh negeri karena saat ini dia punya kekuatan untuk melakukannya. Hati kelima anggota keluarga Teng sangat suram. Mereka membuka formasi besar karena mendapat peringatan dari Teng Gao bahwa musuh kuat akan datang. Meski formasi besar mereka sudah naik, namun mereka berlima sama sekali tidak merasa rileks dan malah merasakan kemarahan di hati mereka. Mereka murka karena melihat 7 mayat yang terikat pada urat naga yang melayang di belakang Wang Lin. Saat formasi pertahanan muncul, dia mengeluarkan sarung pedang kuno dan matanya dipenuhi cahaya kejam. Karena lembah Wufeng menggunakan pedang Qi untuk bertarung, Wang Lin sengaja membiarkan mereka melihat apa itu pedang Qi yang sebenarnya. Wang Lin mengeluarkan pedang terbangnya. Saat ini dia memiliki banyak harta sihir berkualitas rendah bersamanya. Bagaimanapun, akumulasi kekayaan selama 400 tahun bukanlah jumlah yang kecil. Dia dengan cepat memasukkan pedang itu ke dalam sarungnya. Saat jarak masuknya sudah 4/5, tiba-tiba terjadi perlawanan yang kuat. 5 orang di puncak gunung segera berteriak. Pedang di atas kepala mereka bersenandung dan pedang Qi terangkat ke udara. Warna langit berubah dan 5 pedang Qi bergerak seperti 5 naga saat mereka menyerang Wang Lin.
Wang Lin tetap memegang sarung pedangnya. Dia bisa merasakan bahwa niat membunuh yang bercampur dengan pedang Qi di dalam sarung pedang telah mencapai batasnya. Dia melepaskan pedangnya dan tiba-tiba aura yang lebih kuat dari gabungan 5 pedang keluar dari sarung pedangnya. Aura pedang mengalir seperti sungai yang membuat orang menjadi gila saat melihatnya. Setelah 1 jam, Wang Lin meninggalkan daerah itu dengan kepala di tangannya. Kepala ini milik anggota keluarga Teng dengan peringkat tertinggi di lembah Wufeng, yaitu Teng Gao. Di urat naga tampak 100 mayat yang telah terikat. Setelah pembunuhan besar-besaran selesai, 2 lelaki tua keluar dari lembah Wufeng. Keduanya adalah kultivator Nesensol di lembah Wufeng. Bukan saja mereka tidak marah, tetapi ada kegembiraan yang membara di mata mereka ketika salah satu dari mereka berkata, "Keluarga Teng sudah tamat." Yang lain segera mengangguk dan tertawa. Itu benar, tingkat kultivasi orang ini sangat tinggi. Dia pasti berasal dari sekte iblis dari negara kultivasi berperingkat lebih tinggi. Dari tindakannya terlihat dia berniat memusnahkan keluarga Teng. Aku bertanya-tanya, jika Punanji bertindak, apakah dia mampu bertahan? Namun bahkan jika dia tidak bisa, itu tidak akan mempengaruhi kita. Adik magang, aku merasa orang ini terlihat sangat akrab. Tetapi tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak dapat mengingat di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Benarkah? Kakak magang senior. Kupikir kita pasti pernah bertemu orang ini sebelumnya. Keduanya berpikir lama tetapi masih tidak dapat mengingat apapun. Tampaknya mereka sudah melupakan pemuda yang tubuhnya hancur dalam pertarungan melawan Teng Huaiyuan di luar lembah Wufeng bertahun-tahun yang lalu. Wang Lin berdiri di atas binatang nyamuk dan matanya masih dingin saat dia mengarahkan pandangannya ke sebuah desa yang jauhnya 8.000 kilometer. Di sana ada 174 anggota keluarga Teng. Sementara itu di kota keluarga Teng, Teng Huaiyuan sedang duduk di aula utama rumah leluhur keluarga Teng. Wajahnya muram dan di depannya ada 3 orang yang berlutut. Selain 3 orang itu, ada puluhan orang lainnya di sekitar aula. Semuanya berdiri dengan kepala tertunduk. Keheningan dan ketakutan tampak melintas di mata mereka. Dalam 4 hari, orang ini telah membunuh 961 anggota keluarga Teng. Teng Huaiyuan tertawa saat matanya menjadi lebih dingin. Dia melemparkan sepotong batu giok ke salah satu orang yang berlutut di tanah dan berkata, "Sun Er, bicaralah, bagikan berita yang telah kamu bawa kembali." Pemuda yang berlutut di tanah memiliki wajah seputih dan sehalus batu giok. Dia mengambil batu giok itu dan meletakkannya di dahinya. Ekspresinya tidak berubah saat dia perlahan berkata, 4 hari yang lalu, orang ini muncul di sekte Tiandao. Dia membunuh 7 anggota keluarga Teng kami dan pergi. Pada hari yang sama, dia muncul di lembah Wufeng dan menggunakan harta sihir sarung pedang untuk menghancurkan formasi pertahanan. Dia membuat zona pembatasan 1000 km dan membunuh 93 anggota keluarga Teng kami. 3 hari yang lalu, dia muncul di rumah cabang keluarga Teng kami. Dia membunuh 174 anggota keluarga Teng di sana. Pada hari yang sama, orang ini muncul di kota Tianjin dan memusnahkan keluarga cabang. Sebanyak 104 anggota keluarga Teng terbunuh. 2 hari yang lalu, anggota keluarga Teng di dekat ibu kota dimusnahkan. 211 orang meninggal dalam 1 jam. Pada hari yang sama, 27 anggota keluarga Teng di sekte Yuan Kui juga semuanya meninggal. Kemarin, kelompok yang kami kirim ke sekte Jime untuk dilatih telah dimusnahkan. Seluruh anggota keluarga Teng yang berjumlah 345 orang meninggal. Darah mereka mengalir seperti sungai. Saat dia berbicara, nafas orang-orang di ruangan itu menjadi lebih kasar. Teng Huaiyuan tampak mengepalkan tangannya. Dia segera menarik nafasnya dalam-dalam dan bertanya,
Apakah kamu sudah mengetahui identitas orang ini? Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum berhasil mengetahuinya. Setiap orang dari keluarga Teng yang bertemu dengannya telah meninggal. Semua orang menerima perintah dari sekte mereka untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun. Junior menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan gambarnya. Leluhur, tolong lihatlah. Setelah mengatakannya, dia menampar tasnya dan mengeluarkan sebuah gulungan. Dia perlahan membuka gulungan itu untuk dilihat Teng Huaiyuan. Di gulungan itu ada sketsa seseorang yang sangat sederhana. Orang ini memiliki rambut putih tergerai dan memiliki bintang ungu di dahinya. Seluruh ekspresinya dipenuhi dengan niat membunuh. Di bawahnya ada seekor nyamuk raksasa. Ciri-ciri yang paling menonjol dari binatang ini adalah belalainya yang panjang. Di tengah belalainya tergantung rantai yang terhubung ke sesuatu di belakangnya. Rantai itu menyebar ke banyak cabang berbeda dan ada banyak mayat yang menempel di setiap cabangnya. Meski semua orang hanya melihat gambarnya, namun mereka semua menarik nafasnya dalam-dalam dan memperlihatkan ekspresi ngeri. Beberapa wajah mereka sudah sangat pucat, bahkan tidak ada bekas darah yang tersisa di wajah mereka. Setelah Teng Huaiyuan melihat gambar itu, matanya terpaku pada wajah pemuda yang ada di sketsa. Setelah sekian lama, dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak ragu-ragu saat dia mengambil gulungan itu dengan tangannya. Dia menatap gambar itu ketika pembuluh darah mulai muncul di dahinya. Jadi itu dia. Aura yang kuat tiba-tiba menyebar dari Teng Huaiyuan dan mengubah perabotan di sekitarnya menjadi debu. Bahkan ada anggota keluarga Teng yang tidak bisa melarikan diri dengan cepat dan berubah menjadi debu setelah berteriak. Adapun 3 orang yang berlutut di tanah, merekalah yang pertama kali mundur. Selain pemuda dengan ekspresi acuh tak acuh, 2 lainnya tampak ketakutan. Setelah membunuh 900 lebih anggota keluarga Teng, leluhur tidak marah dan hanya murung. Tetapi setelah melihat gambar orang ini, mereka tidak tahu kenapa tiba-tiba leluhur kehilangan kendali atas energi spiritualnya. Teng Huaiyuan menatap pemuda di gambar itu. Ada sedikit ketakutan di matanya dan dia bisa langsung mengenali orang yang ada di dalam gambar. Tetapi dia ingat dengan jelas setelah melihat Wang Lin meninggal. Itulah sebabnya ketika dia melihat gambar itu, dia terkejut dan kehilangan kendali atas energi spiritualnya. Teng Huaiyuan masih ingat sampai hari ini tatapan menakutkan yang ditunjukkan Wang Lin ketika dia meninggal. Pandangan itu telah menghantuinya selama 400 tahun terakhir. Dia kembali. Pada saat itu, semua orang di aula bertanya-tanya siapa sebenarnya orang ini. Jelas bahwa leluhur mengenal orang ini, atau kebencian mereka satu sama lainnya sangatlah dalam. Tetapi hampir semua orang di sini lahir dalam 400 tahun terakhir. Jadi mereka tidak tahu tentang apa yang terjadi 400 tahun yang lalu. Faktanya, meski banyak orang yang mengetahui hal ini, namun tidak banyak yang membicarakannya. Lagi pula, seorang kultivator Nesensol yang memusnahkan keluarga Fana bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Saat ini, wajah Teng Huaiyuan tampak jelek saat dia hendak berbicara. Seorang pria parubaya bergegas ke aula. Wajah orang ini tampak familiar bagi Teng Huaiyuan. Tepat saat dia memasuki aula utama, dia berlutut dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dengan suara penuh teror, dia berkata, "Leluhur, kita tidak bisa pergi." Teng Huaiyuan mengerutkan kening dan berteriak, "Untuk apa kamu panik? Apa yang kamu katakan? Apa maksudmu kita tidak bisa pergi?" Pria parubaya itu menelan ludahnya, menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat berkata, "Beberapa hari yang lalu, ada rumor dari anggota keluarga Teng tentang layar cahaya 10.000 km dari kota keluarga Teng yang mencegah siapapun untuk pergi. Junior tidak keberatan pada awalnya,
Tetapi ketika aku mencoba berangkat untuk urusan bisnis, Junior menemukan bahwa itu memang seperti rumor yang beredar. Aku tidak dapat menempuh jarak lebih dari 10.000 kilometer dari kota keluarga Teng. Saat kata-kata itu diucapkan, seluruh ruangan menjadi sunyi. Teng Huaiyuan memandang pria parubaya itu dan meninggalkan aula leluhur tanpa berkata apa-apa. Setelah meninggalkan aula, dia langsung menghilang dan muncul kembali sejauh 100 kilometer, lalu terbang menjauh dari kota keluarga Teng. Setelah sampai di batas 10.000 kilometer, Teng Huaiyuan tidak berhenti dan menyerang ke depan. Layar cahaya merah tiba-tiba muncul saat Teng Huaiyuan menghantamnya. Tampak gelombang riak menyebar, tetapi layar cahayanya tidak pecah. Tidak peduli seberapa jauh Teng Huaiyuan meregangkannya, itu akan selalu kembali normal. Ekspresi Teng Huaiyuan menjadi lebih gelap. Kemudian dia mengeluarkan harta sihir yang kuat dan menggunakannya satu persatu. Yang membuatnya ngeri, dia menemukan bahwa layar cahayanya tetap utuh. Jejak kecemasan yang sudah lama tidak ada sekarang muncul di hati Teng Huaiyuan. Dia sekarang menyadari bahwa Wang Lin telah membuat pembatasan ini. Tujuannya adalah untuk menjebak semua orang di kota keluarga Teng, sehingga mereka hanya bisa duduk dan menyaksikan anggota keluarga Teng lainnya terbunuh. Semua pembunuhan itu juga akan membuat anggota keluarga Teng yang takut segera melarikan diri ke kota keluarga Teng. Setelah semua orang berkumpul di kota keluarga Teng, Wang Lin akan datang menyerang. Teng Huaiyuan tidak percaya bahwa Wang Lin memiliki kemampuan untuk menetapkan pembatasan ini sendirian. Jadi dia berpikir bahwa Wang Lin pasti memiliki orang lain yang membantunya. Bahkan jika Wang Lin belum meninggal saat itu, paling banyak kultivasinya hanya pada tahap akhir formasi inti atau tahap awal Nesensol. Dengan kultivasi Nesensol tahap akhir Teng Huaiyuan, Wang Lin tampaknya tidak berarti sama sekali baginya. Yang dia takuti adalah orang yang membuat pembatasan ini. Dia menduga tingkat kultivasi orang itu mungkin sudah berada pada tahap formasi jiwa. Ini adalah kekhawatirannya yang sebenarnya. Setelah merenung sejenak, dia bertanya-tanya seberapa dalam hubungan senior itu dengan Wang Lin. Jika hubungan mereka tidak terlalu dalam, maka ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat ditahan olehnya. Teng Huaiyuan bahkan tidak berpikir bahwa ada kemungkinan pembatasan ini dibuat oleh Wang Lin. Dia merenung sejenak lalu pergi dengan ekspresi muram. Setelah kembali, dia membuka semua formasi pelindung di kota keluarga Teng tanpa memperdulikan biayanya. Dia kemudian melakukan kultivasi pintu tertutup untuk menjaga tubuhnya pada puncaknya, sehingga dia siap bertarung kapan saja. Bagi Wang Lin, pembunuhan selama 4 hari terakhir dan 1.000 orang yang dia bunuh hanyalah permulaan. Dibandingkan dengan puluhan ribu anggota keluarga Teng, ini hanyalah jumlah kecil. Saat ini Wang Lin berdiri di atas binatang nyamuk itu dan di belakangnya ada hampir 1.000 mayat. Matanya masih dingin, seolah-olah itu adalah es yang tidak akan pernah mencair, bahkan dalam puluhan ribu tahun. Tujuan berikutnya adalah sekte Hehuan yang telah menjadi sekte iblis nomor 1 di negara jauh. Mereka memiliki banyak sumber daya dan ribuan murid. Ada total 481 anggota keluarga Teng di sekte Hehuan. Orang-orang ini tidak semuanya murid sekte Hehuan, tetapi sekarang mereka berada di sekte Hehuan. Beberapa hari yang lalu, Wang Lin membunuh lebih dari 300 anggota keluarga Teng di sekte Jime dan semuanya berada pada tahap kondensasi Qi. Wang Lin menanyai orang-orang di sana dan menemukan bahwa elit keluarga Teng telah dikirim untuk pelatihan. Wang Lin tersenyum kejam saat dia perlahan terbang menuju sekte Hehuan. Tetapi pada saat itu, ekspresinya berubah saat dia melihat ke arah timur. Di sana ada sebuah kereta berwarna-warni yang melayang di bawah kendali beberapa pemuda, dan sebuah suara
datang dari kejauhan. Jimo yang abadi ada di sini, tolong minggir. Kereta bunga warna-warni itu sangat menarik perhatian, terutama saat terkena cahaya matahari. Namun yang lebih mengagumkan lagi adalah semua bunga di kereta itu merupakan ramuan roh yang sangat langka di negara Zhao. Selain bunganya, banyak titik cahaya di kereta tersebut. Saat kereta bergerak, rasanya seperti langit malam yang dipenuhi bintang. Faktanya, cahayanya sangat terang sehingga cahayanya akan melukai mata jika melihatnya. Bahkan dengan kekuatan jiwa Wang Lin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut karena semua benda berkilau itu adalah batu roh berkualitas rendah. Bukan karena batu roh itu begitu berharga atau jumlahnya yang banyak. Jika Wang Lin mengeluarkan semua batu roh yang dimilikinya, dia juga bisa membuat ratusan gerbong seperti itu. Namun bahkan dengan berapa lama Wang Lin hidup dan berapa banyak pengalaman yang dia alami, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang begitu mewah. Anak laki-laki dan perempuan di sekitar kereta bunga semuanya sangat tampan dan cantik. Meskipun mereka semua hanya berada pada tahap kedua atau ketiga dari kondensasi Qi, tetapi arogansi di wajah mereka bahkan lebih besar dari beberapa kultivator Nesensol yang rendah hati. Saat kereta bunga semakin dekat, mata Wang Lin menjadi lebih tenang saat dia mengamati kereta itu. Jimo yang abadi ada di sini, semuanya beri jalan. Salah satu pemuda berteriak dengan suara nada tinggi saat dia menatap Wang Lin. Dia mengabaikan semua tubuh yang melayang di belakang Wang Lin. Jimo. Wang Lin merenung sejenak. Nama ini terdengar sangat familiar baginya. Setelah berpikir dengan hati-hati, matanya tiba-tiba berbinar saat dia berkata, "Pak Tua Jimo, kamu berani!" Hampir semua pemuda berteriak pada saat yang bersamaan. Suara mereka serempak, seolah-olah mereka baru saja berlatih. Mungkin karena suara mereka semua sinkron, sehingga mereka mampu menciptakan sedikit tekanan. Namun bagi Wang Lin, itu terlalu lemah. "Diam, kalian semua mundurlah." Sebuah suara tajam datang dari dalam gerbong. Tak lama kemudian, bagian depan gerbong perlahan terbuka, menampilkan tempat tidur yang sangat indah. Di tempat tidur itu terbaring tubuh yang seperti gunung lemak. Orang tersebut memiliki wajah berminyak dan sangat gemuk sehingga dia bahkan tidak terlihat seperti manusia lagi. Orang itu terbungkus selimut yang menutupi batu roh kualitas menengah. "Kamu kenal orang tua ini?" Jimo melirik tubuh yang tak terhitung jumlahnya di belakang Wang Lin dan mengerutkan keningnya. "Rekan kultivator, apakah orang-orang fana ini mengganggumu sehingga kamu membunuh mereka semua?" Di matanya, Wang Lin sama seperti dia yang baru berada pada tahap awal Nesensol. Jadi dia tidak menganggap Wang Lin sebagai ancaman. Setelah dia mencapai tahap Nesensol, selain beberapa kultivator Nesensol tahap akhir, dia tidak berpikir ada kultivator lain yang merupakan ancaman baginya. Ini ada hubungannya dengan ilmu hitam rahasia yang dia praktikkan. Metode kultivasi ini didedikasikan untuk membuat boneka. Jadi meskipun tingkat kultivasinya hanya Nesensol tahap awal, namun dia memiliki beberapa boneka yang terbuat dari sisa-sisa kultivator kuno. Kenyataannya, Jimo telah mempelajari ini sejak lama. Dia selalu mencari hal-hal seperti mayat untuk disempurnakan. Wang Lin tersenyum kejam saat menatapnya. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengambil salah satu kepala dari urat naga di belakangnya. "Apakah kamu kenal orang ini?" Orang tua Jimo langsung tercengang. Dia awalnya mengira bahwa Wang Lin hanyalah seorang kultivator yang telah membunuh sekelompok manusia fana. Dia melihat wajah yang dipenuhi ketakutan dan kesulitan mengidentifikasi orang tersebut. Setelah melihatnya beberapa saat, matanya tiba-tiba terbuka lebar saat dia berkata, "Tenggau."
Karena Zhao adalah negara kecil, Jimo tentu saja mengenal orang seperti itu. Kemudian dia segera menyebarkan kekuatan jiwanya. Kali ini dia dengan hati-hati melihat semua mayat. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.